Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Deanova Aurora dengan NIM singkat 25069. Saya Danendra Deva Pertamulia dengan NIM 25070. Di video kali ini, kami akan membahas tentang anatomi fisiologi dengan subtopik. Yang pertama, posisi anatomi. Yang kedua, istilah arah dalam anatomi. Yang ketiga, ada gerakan anatomi. Yang keempat, bidang anatomi. Dan yang terakhir, istilah anatomi atau nomenklatur anatomi yang lain. Posisi anatomi yang pertama yaitu posisi anatomi berdiri dengan tubuh tegak lurus, pandangan lurus ke depan, kedua tangan di sisi samping tubuh dengan telapak yang menghadap ke depan. Untuk kaki menghadap ke depan dan tungkai lurus sempurna. Untuk posisi anatomi yang kedua adalah posisi supin atau terlentang. Pada posisi ini, wajah menghadap ke atas. Untuk posisi lainnya sama seperti posisi anatomi berdiri, hanya saja berbeda karena berada di bidang horizontal. Pada posisi ketiga ada posisi prone atau tengkurap. Pada posisi prone, punggung menghadap ke atas dan wajah menghadap ke bawah. Untuk posisi lainnya masih sama seperti posisi berdiri dan posisi terlentang. Untuk posisi yang terakhir yaitu posisi litotomi. Posisi litotomi, tubuh terlentang pada bidang horizontal, kaki diangkat lurus dengan paha membentuk vertikal dan betis horizontal. Untuk tangan dibentangkan seperti sayap ke samping. Yang kedua, ada istilah arah dalam anatomi. Penggunaan istilah arah dalam anatomi sangat penting untuk menjelaskan bagian relatif dalam struktur tubuh. Yang pertama ada anterior, mengacu pada tubuh bagian depan atau arah yang menghadap depan tubuh. Yang kedua ada posterior. Posterior adalah mengacu pada bagian tubuh punggung yang mengarah pada bagian belakang tubuh. Selanjutnya ada superior dan inferior. Superior adalah menunjukkan tubuh bagian atas atau lebih tinggi dari bagian tubuh lainnya. Dan inferior adalah menunjukkan tubuh bagian bawah atau lebih rendah dari tubuh lainnya. Selanjutnya ada lateral dan medial. Lateral mengacu pada sisi atau bagian samping tubuh. Medial mengacu pada bagian tengah atau mendekati pusat tubuh. Selanjutnya ada posisi proksimal dan distal. Proksimal sendiri menggambarkan posisi tubuh mendekati batang tubuh itu sendiri. Sedangkan distal menggambarkan posisi tubuh yang menjauhi batang tubuh. Untuk posisi arah anatomi yang terakhir ada superficial dan deep. Untuk superficial mengacu pada posisi yang lebih dekat dengan permukaan tubuh. Sedangkan deep sendiri mengacu pada posisi yang lebih dalam atau menjauh dari permukaan tubuh. Yang ketiga ada gerakan anatomi. Yang pertama ada flexio dan extensio. Flexio adalah gerakan menekuk sendi atau memperkecil sudut antar dua tulang. Yang kedua ada extensio, yaitu kebalikan dari flexio, yaitu memperbesar sudut antar dua tulang. Selanjutnya ada dorsoflexio dan plantar flexio, yaitu pertama dorsoflexio adalah gerakan telapak tangan ke atas atau ke depan. Yang kedua ada plantar flexio, yaitu kebalikan dari dorsoflexio, yaitu menggerakkan telapak tangan ke arah bawah atau ke belakang. Selanjutnya ada rotasi. Rotasi adalah pergerakan bagian tubuh mengelilingi sumbu panjangnya. Yang kedua ada rotasi medial. Pergerakan di mana permukaan anterior menghadap ke medial. Yang kedua ada rotasi lateral, yaitu pergerakan tubuh di mana bagian permukaan anterior menghadap ke lateral. Selanjutnya ada supinatio dan pronatio. Untuk supinatio sendiri adalah rotasi lengan bawah lateral sehingga telapak tangan menghadap ke anterior. Sedangkan pronatio sendiri adalah rotasi medial lengan bawah
sehingga telapak tangan menghadap ke posterior. Selanjutnya ada inversio dan eversio. Inversio sendiri adalah pergerakan kaki sehingga telapak kaki menghadap ke arah medial. Inversio dan eversio adalah pergerakan kaki sehingga telapak kaki menghadap ke arah lateral. Eversio. Selanjutnya ada gerakan elevatio dan depresio. Elevatio adalah gerakan menggerakkan tulang belikat ke atas dan depresio adalah gerakan menggerakkan tulang belikat ke bawah. Selanjutnya ada gerakan circumductio, yaitu gerakan melingkar yang merupakan kombinasi dari flexio, abduksio, extensio, dan adduksio. Yang terakhir ada gerakan protraksio dan retraksio. Gerakan protraksio adalah gerakan tulang belikat ke depan menjauhi tubuh, dan retraksio adalah gerakan tulang belikat ke belakang mendekati tubuh. Selanjutnya ada istilah anatomi atau nomenklatur anatomi lainnya. Yang pertama ada istilah anatomi untuk bagian tubuh yang menonjol. Antara lain prosesus, yaitu nama umum untuk tonjolan itu sendiri. Yang kedua ada sphinx, yaitu nama untuk tonjolan tajam. Yang ketiga ada tuber, yaitu benjolan bulat. Yang keempat ada tuberculum, yaitu benjolan bulat kecil. Dan yang kelima ada crista, gerigi atau tepi. Selanjutnya ada pecten, yaitu bagian pinggir yang menonjol. Selanjutnya ada condylus, yaitu bagian bulat pada tulang. Dan epicondylus adalah bagian yang menonjol pada condylus. Dan cornu adalah tanduk, linea adalah garis. Yang kedua ada istilah anatomi yang menyatakan bagian tubuh yang melengkung. Fossa adalah nama umum, fossula adalah fossa yang kecil, fovea adalah fossa yang kecil. Selanjutnya ada foveola, yaitu fovea yang kecil. Selanjutnya ada sulcus, yaitu alur, dan insicura adalah taki. Yang ketiga ada istilah yang menyatakan saluran, lubang, dan ruangan, yaitu foramen, yaitu lubang itu sendiri, fissura, celah, apertura, pintu, kanalis, saluran. Selanjutnya ada ductus, yaitu pembuluh, meatus, liang, cavum, rongga, selula, ruangan kecil. Selanjutnya ada rongga-rongga dalam tubuh manusia. Dalam tubuh manusia terdapat beberapa rongga yang disebut cavum, yaitu terdapat pada bagian kepala dan bagian badan. Yang terdapat pada bagian kepala itu yang pertama rongga tengkorak, yaitu cavum cranialis yang isinya meliputi otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebellum, dan batang otak, brainstem. Selanjutnya ada rongga di rongga mata, yaitu cavum orbital yang isinya meliputi bola mata, yaitu orbita. Selanjutnya ada cavum nasi atau rongga hidung, isinya yaitu tempat lewatnya udara pernafasan. Kemudian ada rongga mulut atau cavum oris, yaitu berisikan gigi dan lidah. Dan terakhir ada cavum tympani, yaitu rongga tengah telinga. Isinya terdapat tulang-tulang pendengaran antara lain malleus, incus, dan septus. Yang kedua ada rongga pada badan, yaitu ada rongga dada atau cavum thorax, isinya ada paru-paru atau pulmo, jantung atau kardio, kemudian ada pembuluh darah aorta, ada pembuluh darah vena cava, kemudian ada arteri, pembuluh darah vena pulmonalis, kemudian ada trakea, bronkus, dan esofagus. Selanjutnya ada rongga perut, yaitu cavum abdomen, isinya meliputi lambung, yang disebut gester, usus halus, intestinum, duodenum, jejunum, usus besar yang disebut colon, kelenjar pankreas, limpa atau lien, hati atau hepar, dan ginjal atau disebut renal. Selanjutnya ada rongga panggul yang disebut cavum pelvis, isinya meliputi kandung kemih, fisika, urinaria, dan rektum. Pada laki-laki kelenjar prostat, perempuan terdapat rahim atau uterus, dan indung telur atau ovarium. Yang terakhir ada bidang anatomi. Yang pertama ada bidang sagittal, yaitu jenis bidang yang membagi tubuh secara vertikal menjadi dextra dan sinistra. Yang kedua ada bidang frontal, yaitu jenis bidang yang membagi tubuh menjadi dua, yaitu bagian depan dan belakang. Yang
Yang ketiga ada bidang transversal, yaitu jenis bidang yang membagi tubuh secara horizontal menjadi bagian atas dan bagian bawah. Sekian penjelasan tentang anatomi fisiologi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Must be